Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dengan limpahan rahmat kasih sayangnya Allah yang begitu banyak diberikan kepada kita, sehingga dari subuh sampai ke isya kita bisa berkumpul bersama melaksanakan sholat jamaah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibadah kita yang kita lakukan dari subuh hingga isya baru saja kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita. Pada pertemuan kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini, insya Allah kita akan sedikit membahas terkait dengan masalah yang memang perlu kita ketahui, ya, sebagai seorang muslim berdasarkan Quran dan Sunnah daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pokok pembahasannya? Yaitu terkait dengan amalan harian seorang muslim. Sekali lagi, amalan harian seorang muslim. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan masalah amalan, kemarin kita sudah bahas di hadis arba'in. Yang pertama, hadisnya adalah berkaitan dengan masalah niat. Kemudian di 100 hadis populer juga kita sudah mengangkat topik terkait dengan masalah niat. Kenapa setiap pokok pembahasan niat itu selalu ditempatkan di awal pembahasan? Karena memang niat adalah merupakan sebuah tolak ukur amal bagi seseorang. Jadi dia mendapatkan pahala atau dia tidak mendapatkan pahala, besar kecilnya pahala yang dia dapatkan itu tergantung dari niat seorang hamba tersebut. Ya, jadi dimulai dengan niat yang benar untuk melakukan amal-amal soleh adalah merupakan barometer terbaik bagi seorang muslim. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Artinya sesungguhnya amal-amal yang kita lakukan itu tergantung kepada niat kita masing-masing. Ya, dia akan bernilai baik atau bernilai buruk kembali kepada niat kita masing-masing. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man ata firasyahu, man barang siapa, ata firasyahu, yang dia mendatangi tempat tidurnya. Ya, ada seseorang yang mau mendatangi tempat tidurnya, dan orang itu adalah orang muslim. Wa huwa yanwi ayyakuma yusalli minal lail. Kemudian sebelum dia mau melaksanakan tidur, dia berniat untuk bangun di tengah malam melaksanakan sholat malam. Ya, dia melaksanakan sholat malam atau kita kenal dengan sholat tahajud. Faghalabathu ainuhu hatta yusbiha. Tetapi kenyataannya karena saking ngantuknya matanya itu menyebabkan dia tidur dan tidak bangun untuk melaksanakan sholat malam. Kutibalahu ma nawa wa kana naumuhu sadaqatan alaihi min rabbih. Lihat kekuatan niat ini, perhatikan. Kekuatan niat menyebabkan dia mendapatkan pahala walaupun dia tidak mengerjakan sholat malam. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kutibalahu, maka ditulislah untuk orang yang berniat tersebut, ya, manawa, terhadap niat yang dia niatkan, kana naumuhu sadaqatan. Jadi tidur yang tadinya tidak bangun untuk melaksanakan salat malam itu menjadi sedekah buat dirinya, alaihi, atas dirinya, mirabbihi, dari Tuhannya. Jadi perhatikan, sangat luar biasa, ya, faedah daripada pengajaran tentang niat yang dianjurkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada diri kita. Siapa muslim yang sempurna itu? Mereka yang taat ibadah kepada Allah
dan mereka mampu menjauhkan diri mereka dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahasan singkat dari satu materi yang kita sajikan di malam hari ini. Maka untuk lebih lebarnya lagi pembahasan kita, silahkan barangkali mungkin ada pertanyaan dari kalian, maka saya persilahkan untuk bertanya. Ya, siapa saja yang mau bertanya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya terkait duduk di antara dua sujud, Ustaz. Duduk di antara dua sujud itu kan ada doanya, Ustaz, ya. Bagaimana kalau kita tidak membacakan doanya, Ustaz? Kita sholat, nanti kita takbir pertama, kemudian kita ruku, setelah itu kita sujud, bangun dari sujud, itu yang dinamakan duduk di antara dua sujud. Ada doanya. Apa doanya? Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Jadi Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Bagaimana kalau dia tidak membacanya? Ya, kalau dia tidak membacanya karena memang benar-benar dia belum paham, tetap sholatnya sah. Tetapi jangan sampai dia membiarkan dirinya untuk tidak menghafal doa di antara dua sujud. Jadi tidak mengapa Rizky, ketika dia belum hafal dan belum tahu, nggak apa-apa dia ikut sholat saja. Dan orang-orang seperti begini disaranin untuk ikut sholat berjamaah, sehingga semua bacaan itu ditanggung oleh imam. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kalau salatkan takbir ihram ya Ustaz. Setelah takbir ihram kita membaca doa iftitah. Pertanyaan saya adalah Ustaz, kalau kita membaca doa iftitah, dalam doa iftitah kalau kita lupa Arabnya, bolehkah kita sampaikan dengan bahasa Indonesia, Ustaz? Ketika kita Allahu Akbar, takbir yang pertama, ya. Kemudian di situ sebelum kita membaca surat Fatihah, kita diperintahkan untuk membaca doa iftitah. Ya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau kita membacanya dengan bacaan Indonesia? Karena kita lupa bahasa Arabnya. Ya, kalau memang dihafal dengan bahasa Indonesia, boleh-boleh saja. Tapi kalau memang kita tidak bisa menghafal karena teksnya panjang, maka nggak jadi masalah kalau kita tidak membacanya. Tapi catatan seperti tadi, ketika kita sujud di antara dua sujud, usahakan untuk kita berusaha menghafalkannya. Ya, bagaimana caranya? Ya, kita sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu itu kita akan ulang-ulang, insya Allah kita akan hafal. Wallahu a'lam. Ada yang ingin bertanya silakan. Rifat. Kasih mic ke Rifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, apa iman secara bahasa dan istilah dalam Islam, Ustaz? Itu bagaimana, Ustaz? Perhatikan, bahasa secara bahasa itu adalah kepercayaan, keyakinan. Ya, ingat, iman secara bahasa bermakna kepercayaan atau keyakinan. Iman itu artinya percaya, iman itu artinya keyakinan. Ya. Kalau secara istilah, orang dikatakan beriman itu ya harus dia melakukan hal-hal yang sifatnya membuat dirinya dikatakan orang yang beriman. Paham gak nih? Paham gak? Connect gak? Connect. Ya, katakan dia beriman apabila dia mampu melakukan sesuatu yang sifatnya mengantarkan dia jadi orang beriman. Ya, tapi kalau dia tidak melakukan sesuatu, maka dia cuma di bahasa saja, dia cuma sekedar percaya, dia cuma sekedar yakin, tapi tidak masuk dalam kategori istilah. Ya, jadi istilah itu kesempurnaan dalam melakukan iman itu. Maksudnya ya dia mengatakan dia beriman, dia harus menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Artinya kalau dia diperintahkan sholat, dia mengerjakan
sholat. Kalau dia disuruh jangan minum khamar, dia jangan minum khamar. Itu secara umum ya, bahasanya secara umum. Ada lagi, silakan. Satu lagi, terakhir satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kalau kita sholat tidak membaca niat, Ustadz? Bagaimana kalau kita sholat tidak membaca niat? Ya. Sekarang pertanyaan saya kembali lagi. Ketika kau mau jalan ke masjid, kira-kira sholat duhur atau sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, apa sholat subuh, sudah terbayang dalam otakmu kamu ke masjid untuk apa? Sholat, Ustadz. Sholat kan? Nah, berarti itu sudah ada niat, ya, sudah ada niat. Mungkin maksud penanya, ya mungkin ditekankan lagi, ya seperti saya ke masjid untuk mau melaksanakan sholat duhur, ya mau melaksanakan sholat asar, mau melaksanakan sholat maghrib dan seterusnya, ya. Tapi pada prinsipnya ketika kita sudah jalan dari rumah, misalkan adzan duhur, kita jalan dari rumah, kita sudah tahu bahwa itu sudah sholat duhur, maka sudah ada niat dalam diri kita, dalam langkah itu sudah ada niat. Jadi kalau dia datang kemudian langsung dia Allahu Akbar, tetap sah sholatnya, ya tetap sah sholatnya. Tapi kalau dia mau lebih lebih menguatkan niatnya lagi untuk dalam melaksanakan sholat duhur itu, ya dia bisa katakan saya sholat duhur 4 rakaat lillahi ta'ala, menghadap kiblat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya seperti begitu, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, apa itu mati syahid? Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu mati syahid? Ya, perhatikan, kalau kita bicara syahid, banyak dalil dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terkait orang yang mati syahid. Apa balasan untuk orang yang mati syahid? Lahul jannah, untuknya surga, ya untuknya surga. Bagaimana cara mati syahid? Membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dulu pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengajak sahabat untuk berperang dengan kaum kafir Quraisy, ya kaum kafir, kaum kufar pada waktu itu. Jadi kalau sahabat-sahabat yang ikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mereka mati dalam perang Badar, perang Uhud, ya itu mereka disebut mati dalam kondisi syahid. Ada juga mati syahid yang lain. Misalkan kita naik kapal, kemudian kapal tenggelam, kita mati di lautan, itu juga syahid. Ya, kalau gantung diri bukan syahid. Ya, gantung diri mengantarkan kita ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi hal-hal yang sifatnya apa, Arlen, ya membuat kita melakukan sesuatu itu untuk membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita mati itu disebut mati syahid. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi masalah dalam rumah tangga? Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara mengatasi masalah rumah tangga? Ya, perhatikan. Kita berumah tangga itu tidak mulus dan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Terkadang dalam ta'aruf kita saling menunjukkan karakter kebaikan kita antara satu dengan yang lain. Kita belum tahu karakternya laki-laki itu bagaimana, karakternya perempuan itu bagaimana. Nanti setelah ijab kabul, ya kita sudah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan sebulan baru kita mulai tahu. Oh ternyata istri kita kelakuannya begini, ternyata suami kita kelakuannya begini. Bagaimana caranya supaya diantara keduanya ini tetap awet, tetap menciptakan kerukunan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah? Maka yang pertama yang harus dilakukan, sama-sama harus taat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh nggak taat, ya. Karena orang kalau taat ibadah kepada Allah, maka Allah akan berikan sebuah ketenangan kepada jiwa orang-orang tersebut. Tidak mudah gampang marah, ya ketika ada masalah tetap berpikir dewasa untuk menyelesaikan problem-problem tersebut.
Tapi kalau kita tidak ibadah kepada Allah, kita tidak taat kepada Allah, sedikit saja dicuit langsung jadi masalah besar, ya. Sedikit saja disenggol langsung jadi masalah besar. Tapi kalau orang yang taat ibadah, maka dia akan berpikir positif. Yang kedua, saling memahami karakter di antara keduanya, ya. Kalau misalkan kau tidak suka dengan kelakuan istrimu karena kau baru tahu, maka terima. Ya, terima dengan cara apa? Menyampaikan kepada sang istri dengan kalimat yang baik, bahwa saya pribadi dengan sikap seperti begini kayaknya kurang nyaman, kira-kira bisa dirubah apa enggak. Begitupun sebaliknya, ketika istri tidak suka dengan sikap dan keadaan suami, maka dia harus berani mengatakan kepada suami dengan kata yang bijak dan baik, bahwa saya tidak suka seperti begini mas, kalau bisa untuk kebahagiaan kita bisa dihilangkan yang sifat-sifat kayak demikian, ya. Lalu yang ketiga, perhatikan saling evaluasi di antara kedua belah pihak, ya. Sebelum tidur komunikasi, kira-kira selama kita berumah tangga apa sih kekurangan yang selama ini saya lakukan sehingga saya bisa menutupi. Begitupun perempuan menyampaikan seperti begitu juga. Ketika saya melayani, kemudian memasak dan lain sebagainya, kira-kira apa kekurangan saya yang mungkin tidak suka tentang masalah masak dan lain sebagainya, bisa diceritakan. Yang terpenting dari itu semua adalah yang pertama, poin yang pertama, meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah tegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, ya. Kalau sekiranya seluruh penduduk dunia ini beriman dan bertakwa kepada Allah, termasuk suami istri itu, ya, beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakah, maka Allah akan membukakan kepada mereka keberkahan. Minas sama, Allah turunkan dari langit, wal ard, Allah angkat. Tetapi ayat terakhir dikatakan walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi kebanyakan manusia mendustakan apa yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu ya. Kunci resep untuk menciptakan kerukunan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup ya. Jazakumullahu khairan jaza. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.